Tentu imannya luar biasa kepada Allah, maka Allah tambah petunjuk dan diberikan karomah, yaitu ditidurkan selama salatami'atin sinina wasdadu tis'a, 309 tahun lamanya. Siapa mereka? Anak muda. Maka Habib Munzir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah itu mengajak anak-anak muda untuk ikuti majelis Rasulullah. Kenapa? Karena memang anak-anak muda inilah yang disebutkan, disuruh kita baca tiap hari Jumat. Ya, barang siapa yang menghafal, disebutkan dalam satu riwayat 10 ayat pertama, dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, itu dijaga dari fitnah Dajjal. Hadirin wal hadirat, itulah yang kita amalkan. Jadi yang kita lakukan malam hari ini adalah mengikuti ajaran Quran dan Sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ingin saya sampaikan, kita dengarkan juga tausiah dari Habib Ali Idrus bin Muhammad Ali Idrus. Saya ingin menyampaikan Habib Munzir itu salah satu kelebihan beliau. Saya kakaknya paling tua, saya beda 6 tahun. Saya gendong beliau waktu masih kecil. Beliau tahun 73, saya 67 lahir. Habib Munzir itu salah satu kelebihannya adalah sungguh-sungguh di jalan Allah, istiqomahnya di jalan Allah. Hadirin wal hadirat, dulu ketika beliau mau mondok pesantren, itu beliau punya sakit asma. Asmanya itu seminggu bisa 3 kali kambuh, dan kalau sudah kambuh keringatnya sebesar biji-biji jagung, dan dia nggak bisa nafas, pucat pasi wajah. Dalam keadaan seperti itu beliau di pondok, itu beliau melanjutkan pengajiannya sampai waktu itu sama Habib Ahmad ya bin Abdurrahman Segaf dipulangkan ke Cipanas, rumah kami. Ketika sampai Cipanas, dia bilang sama saya, "Bib, jangan kasih tahu sama Abah, mau dipulangkan." Kenapa? Karena memang kalau dikasih tahu nanti takut gak diizinkan mondok lagi. Jauhnya dengan anak-anak sekarang yang sehat walafiat, mana untuk belajar agama. Akhirnya balik lagi beliau. Begitu seterusnya, maka Allah angkat derajat beliau sehingga kemudian alhamdulillah ya, bahkan setelah meninggalnya sekarang Majelis Rasulullah sudah punya cabang di 11 provinsi di Indonesia dan cabang di 5 negara di dunia ini. Alhamdulillah ya. Makanya anak kita jadinya wali YouTube, bukan wali kutub. Hah? Betul apa tidak? Na'udzubillah min dzalik. Tidak lebih banyak sholawatnya beliau kepada Rasulullah, amal sunnahnya luar biasa. Tidak pernah saya lihat beliau meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari langkahnya, dari gerak-geriknya, sholawatnya yang luar biasa kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh percontohan yang simpel. Orangnya baru saja meninggal sekitar 7-8 tahun yang lalu, Nabi ya, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, baru 9 tahun yang lalu. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya lebih lagi? Tadi kita dengar diceritakan oleh Habib Nabil, Ashabul Kahfi, ya, yang ada di negeri Singapura. Siapa? Habib Nuh Al-Habsyi. Ya. Belum lagi aulia-aulia Allah Ta'ala yang dahulu-dahulu. Luar biasa. Lebih lagi kalau kita mau ceritakan pun, memang terkadang orang itu kalau mendengar ceritanya aulia Allah Ta'ala, terkadang otak ini gak bisa nerima. Error. Betul? Karena kenapa? Otak ini seperti smartphone, terkadang error. Apalagi otaknya suka ngeres, pikirannya jelek, pikirannya dunia. Tapi kalau aulia Allah Ta'ala, pikirannya akhirat, dibuka oleh Allah Ta'ala. Hijab ini dibuka. Kalau kita kan yang kita lihat, apa yang kita lihat sekarang?
Tapi aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat apa yang kita tidak melihat. Dibuka oleh Allah taala hijabnya. Makanya kita terkadang pun heran bagaimana tingkat luar biasanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Shahil Mirbad, kakeknya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu beliau setiap sholatnya ketika mengucapkan kalimat tasyahudul akhir, ketika beliau sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau ulang-ulang, assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berulang-ulang. Beliau akhirnya nggak lama didatangi oleh Rasulullah sambil menjawab langsung salam dari Rasulullah SAW. Wa alaikassalam ya Syekh, salam sejahtera untukmu wahai guru. Orang-orang pun heran, berbondong-bondong. Ulama-ulama datang untuk apa? Mendengar jawaban langsung salam yang diutarakan ketika tasyahud oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Mirbad ketika dalam sholatnya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sebelahnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa alaikassalam ya Syekh, salam sejahtera untuk wahai. Makanya kita ini tidak bisa kalau mau ceritakan karomatnya aulia ini kalau kepada orang-orang yang otaknya error, nggak bisa, nggak paham dia. Bahkan mereka pun memungkiri, mana bisa seperti itu? Ya, itu hal konyol, nggak mungkin itu. Siapa bilang nggak mungkin? Kalau dulu, ya, sekarang antum kita semuanya percaya dengan adanya namanya apa? Video call, betul apa tidak? Ada teknologi apa? Video call. Perlu pendamping orang Melayu, ya, supaya paham bahasa Melayu ya. Udah expired, gak laku zaman sekarang, biarpun HP-nya 14 Pro. Jadul, expired, dulu gak pakai internet. Ini murid kalau kepingin ketemu sama gurunya, buka jendela, Habib Ali, nongol di guru, muncul di guru, subhanallah. Kalau orang yang otaknya error, gak percaya mana ada itu seperti itu, ente gak bisa, makanya ente ngomong seperti itu. Ya, kalau coba ente kalau bisa, ya kan? Masa kalah dengan smartphone, masa kalah dengan HP. Itulah aulia Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ketakwaan diri sendiri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam sifat mereka, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Habib Soleh Tanggul, tahu Habib Soleh Tanggul? Kalau antum mana namanya di Jawa Timur itu ada namanya kota desa namanya Tanggul. Insya Allah kalau bisa ziarah ke sana, itu keramat besar. Itu kalau ada orang punya hajat, ya, pengen hajatnya terkabul, apalagi masalah fulus, man kana laisa lahul fulus fahuwa manfus. Fulus, ya, orang butuh fulus datang ke beliau, Habib banyak hutang, buka sajadah nih, bayar hutang itu, buka sajadah, coba kita buat sajadah. Apa yang keluar? Kecoak mungkin, dan binatang, semut apa? Itu orang soleh, dunia ditinggal, subhanallah. Makanya kalaupun mau diceritakan gak masuk akal. Cukup kita apa? Beriman, istiqomah dalam ibadah, maka Allah akan jadikan engkau menjadi mereka. Asalnya apa? Dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Mereka dapat kabar baik fil hayat dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunianya juga dalam kehidupan akhiratnya.
Mudah-mudahan kita dapat berkahnya insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Habib Mundir bin Fatal Musawa. Terakhir saya mau ceritakan, maaf Ustaz agak lebih sedikit ya. Boleh sedikit aja, sedikit setengah jam sedikit ya. Pasangannya soleha, punya anak, anaknya soleh-soleha insya Allah. Selepas sholat baca 10 kali Rabbana hablana min azwajina. Min azwajinanya diulang 3 kali. Min azwajina, min azwajina, min azwajina. Kemudian wa dzurriyyatina juga diulang berapa? Diulang 3 kali juga. Wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Setiap habis sholat subuh 10 kali, habis sholat zuhur 10, habis sholat asar 10, habis sholat maghrib 10, habis sholat isya 10. Kalau berkelahi dengan istrinya, nah, ini kalau lagi bahasa apa Ustaz berkelahi Ustaz? Cekcok, ya. Fighting suami istri, ya kan? Lagi berkelahi. Hah? Oh, biar apa namanya ramah tamah dengan suami istrinya, lembut, damai rumah tangganya, insya Allah ya. Kalau lagi berkelahi dengan istrinya, maklum namanya suami istri pasti ada berkelahi ya. Iya, apalagi istrinya kalau bawel, cerewet. Kalau bahasa Melayunya apa cerewet Ustaz? Udah cerewet. Kalau lagi tidur, pegang kepala istrinya 40 kali. Ya. Kalaupun suaminya yang cerewet, sekarang yang cerewet bukan wanita saja, suami laki ada yang cerewet. Suaminya lagi tidur, pegang kepalanya, ya, diusap baca doa itu 40 kali. Insya Allah sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu amalannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan saya ijazahkan ijazah ini kepada antum semuanya. Dan ini ijazah saya diberi oleh guru saya, Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid, supaya apa? Supaya rumah tangganya adem, sejuk, ya, tentram selalu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan yang sangat mulia ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada Ustaz Makhluki yang dibuka, jangan memet. Saya tahu IP man saja, begitu je para jemaah sekalian. Ya, ini ulama kita satu-satu sudah pergi para jemaah sekalian. Terakhir pergi Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumi. Ini sepupu dengan Habib Zain bin Sumi yang ada di Madinah. Habib Ahmad seorang ulama besar di negara kita. Saya ingat masih beliau datang ke Tarim, ke Hadramaut, hadir majlis maulid di Masjid Umar Al-Muhdar. Beliau masuk di Masjid Umar Al-Muhdar bersama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadili. Itu majlis maulid berhenti. Haibahnya Habib Ahmad bin Sumi. Jarang nampak dia pakai sarban. Tapi ilmu nahu, ilmu bahasa Arab faqih, pernah baca kitab Sahih Bukhari 40 kali. 40 kali. Allahu Akbar. Allah alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, ya Allah.